Kenalkan, nama saya Bagus Putra Wiratama dari Amikom Yogyakarta dengan mengambil prodi Informatika dengan NIM 23115560. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang organisasi arsitektur komputer. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Pertama, mengapa CAS sangat penting dalam sistem komputer? Pertanyaan kedua, apa perbedaan level 1, level 2, dan level 3 pada CAS? Dan tiga, jelaskan tentang mapping CAS memori. Nomor 4, jelaskan tentang algoritma penggantian cache memori. Dan nomor 5, jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Mari kita jawab dari pertanyaan pertama. Memori cache adalah hal yang sangat penting pada CPU dalam sistem komputer karena memungkinkan akses cepat ke data yang sering digunakan. Karena itu, ditambahkan cache. Dengan menyimpan data sementara pada cache, CPU dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses kembali dari data memori utama, meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Cache bertindak sebagai buffer antara CPU dan memori utama, sebagai untuk mempercepat proses eksekusi pemrograman, program atau respon sistem yang terjadi. Tanpa cache, CPU akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengakses data dari memori yang lebih lambat dan memperlambat kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi cache adalah sebuah memori kecil yang terdapat pada CPU yang bertugas sebagai penyimpanan atau buffer antara CPU dan memori utama. Jadi jika ada suatu program yang sering Anda buka, maka cache-nya akan disimpan pada memori, agar ketika Anda membuka program itu lagi, CPU tidak perlu repot-repot mengakses kepada memori utama. CPU hanya perlu mengakses pada cache tersebut. Kedua, apa perbedaan level 1, level 2, dan level 3 pada cache? Cache view terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu level 1, 2, dan 3, dengan masing-masing memiliki peran spesifik untuk meningkatkan kinerja. Cache level 1, ini adalah cache tercepat dan terdekat dengan inti CPU. Cache ini biasanya memiliki kapasitas kecil, kira-kira 32 KB sampai 64 KB per inti, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses. Level 2 atau cache level 2. Level 2 cache lebih besar dari level 1, biasanya sekitar 256 KB sampai 1 MB per inti, dengan sedikit lebih lambat tetapi masih sangat cepat dibanding level 3, yang memiliki berfungsi sebagai buffer antara level 1 cache dan memori utama, menyimpan data yang sering diakses tetapi tidak cukup sering untuk berada di level 1. Level 3 cache ini adalah cache terbesar yang paling lambat di antara ketiganya. Jadi cache ini memiliki ukuran paling besar tetapi paling lambat. Seringkali ukurannya beberapa megabyte dan berbagi di antara seluruh inti CPU. Level 3 cache membantu mengurangi latensi dengan menyimpan data yang mungkin diperlukan oleh beberapa inti CPU. Jadi ukuran cache level 3 ini beberapa kali lebih besar dari cache level 2, namun kecepatannya lebih lambat dari cache level 2. Di antaranya, kenapa cache itu lebih lambat daripada level 1 atau level 2? Karena jaraknya lebih lama, dan ini juga bukan sering dipakai, jadi jarang dipakai. Jadi tujuan utamanya itu sebagai buffer saja, buffer untuk daripada masuk ke memori utama langsung ke cache level 3 saja, walaupun hanya beberapa megabyte. Untuk cache level 1 itu, dia itu sangat dekat dengan memori utama, namun kekurangannya kan sangat kecil karena semakin dekat dengan memori utama, maka space yang dibutuhkan maka diperkecil agar tidak mengganggu memori utama atau CPU utama. Sorry. Jadi semakin dekat dengan CPU utama, inti utama atau CPU utama, maka kecepatan transfer datanya akan semakin cepat dibanding cache lainnya. Sedangkan untuk level 2 yaitu lebih jauh daripada inti atau daripada level pertama, namun lebih cepat dibanding level ketiga. Ini sudah lumayan, yaitu 256 KB hingga 1 MB per inti ya, bukan per CPU. Karena CPU sendiri biasanya memiliki beberapa inti utama.
Jadi 256 sampai 1 megabyte per inti. Ini sedikit lebih cepat, sedikit lebih lambat daripada level pertama. Namun kecepatannya masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan level 3 atau sangat-sangat berbeda atau sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan mengakses langsung dari memori utama. 3. 3 itu apa saja? Mapping pada memori. Mapping pada cache memori adalah cara untuk menentukan di mana dari memori utama yang akan ditempatkan di dalam cache yang ada. Beberapa teknik mapping yang berbeda. Pertama yaitu direct map. Setiap blok memori utama dipetakan ke dalam satu blok cache tertentu. Ini sederhana dan cepat, tetapi dapat menyebabkan konflik jika beberapa blok memori terus-terusan dipetakan ke blok cache yang sama. Contohnya, main memori pada blok 0, maka secara otomatis cache masuk ke cache blok 0. Dan main memori blok 1 secara otomatis masuk ke cache blok 1. Dengan rumus main blok memori blok n akan masuk ke cache blok n persen cache size. Namun ini akan terjadi beberapa kendala jika kita masuk ke blok 0 atau memori blok 0, masuk ke cache blok 0, namun di cache ini sudah ada, maka data bisa tertumpuk atau terblok jika terus-terusan dibedakan ke blok cache yang sama. Ya, jadi rentan karena ini secara otomatis. Jadi walaupun blok 0 sudah ada, tapi kita juga mengakses blok 0 masuk memori blok 0 lagi, maka cache blok 0 akan tertumpuk. Seperti itu. Nomor 2 adalah call associative mapping. Data dari memori utama dapat ditempatkan di blok manapun yang tersedia dalam cache. Ini mengurangi konflik, tetapi memerlukan waktu lebih lama dalam mencari cache. Jadi, prinsip kerjanya seperti ini. Memori blok 0 akan dimasukkan ke any cache block. Jadi semua, jadi dipilih. Maka ini akan dicari mana blok yang kosong akan masuk. Jadi langsung masuk seperti aja. Terus nomor 2 blok 1 akan any cache block. Jadi jika blok 0 masuk, langsung masuk. Mereka tidak peduli masuk pada blok mana, yang penting masuk. Dan blok 1 akan masuk juga mencari tempat yang kosong. Blok 2 dan seterusnya juga sama, akan mencari dan masuk ke blok manapun yang masih kosong. Namun, ini akan kesulitan dalam pencariannya. Jika kita bandingkan dengan direct mapping, maka sudah pasti blok 0 pada cache blok 0. Sedangkan di full associative mapping, belum tentu blok 0 masuk dalam cache blok 0. Jadi jika kita mencari memori blok 0, maka kita harus mencari ke semua cache blok. Sehingga baru kita menentukan atau menemukan blok 0 berada di mana. Dengan kendala di sini, dua ini, maka ditemukanlah set associative mapping. Jadi kombinasi antara direct dan fully associative mapping. Cache dibagi menjadi beberapa set, dan setiap blok memori utama dipetakan ke set tertentu, tetapi dapat ditempatkan di blok manapun dalam set tersebut. Ini menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan pencarian dan pengurangan konflik yang terjadi. Jadi, memori tetap masuk ke blok 0, set 0, dan any blok set 0. Apa maksudnya? Jadi pada cache memori atau cache block itu dibagi menjadi beberapa set, dan satu set atau setiap setnya memiliki beberapa blok memori cache. Jadi cara kerjanya yaitu jika ada blok 0 akan masuk ke set 0. Di dalam set 0 terdiri dari beberapa cache block, dan setelah masuk ke set 0 akan masuk ke tempat dimanapun yang kosong pada blok cache 0 dan seterusnya. Jadi jika ada blok 1 masuk, maka akan dimasukkan ke set 1 yang terdiri dari beberapa cache block dan dimasukkan ke tempat yang kosong pada
set 1. Ini dapat meningkatkan keseimbangan antara kecepatan dan pengurangan konflik. Jadi jika kita mencari cache atau memori block 0, maka pasti berada di set 0. Namun setelah masuk ke set 0, kita akan mencari di set 0 itu berada di blok mana. Ini mungkin terdengar lebih ribet, tapi ini jika dikerjakan lebih cepat. Daripada kita masuk ke blok 0, lalu kita mencari setiap cache block yang ada dalam prosesor, dalam memori, lebih baik kita mengelompokkan cache block per set. Jadi satu set semisal satu set berisi 8 cache block. Maka kita hanya mencari blok 0 yang berada di set 0 dari 8 cache block yang ada. Jika kita dibandingkan dengan kita mencari blok 0 dalam 64 cache block. Anggap saja seperti itu. Misal ada terdiri dari 8 set ya misal. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita akan masuk ke dalam ruangan dan di dalam ruangan itu kita akan mencari tempat duduk. Dibandingkan kita masuk ke dalam sebuah gedung yang luas, lalu kita mencari tempat duduk mana kita akan duduk. Seperti itu kurang lebihnya. Keempat adalah algoritma penggantian cache memori digunakan untuk menentukan blok mana atau data mana yang harus dikeluarkan dari cache ketika cache sudah penuh dan blok baru mana yang harus dimasukkan untuk menggantikan blok yang sudah keluar. Berikut beberapa algoritma yang umum yang digunakan. Jadi manakah yang penting akan jadi jika ada blok masuk, blok manakah yang akan kita buang agar blok yang akan masuk ini mendapatkan tempat? Kurang lebihnya seperti itu. Pertama yaitu cara LRU atau Last Rarely Used, menggantikan blok yang paling lama diakses. Algoritma ini berasumsi bahwa data yang baru saja diakses lebih sering atau lebih penting digunakan lagi dalam waktu terdekat dibanding blok yang terakhir kali digunakan. Jadi jika ada blok baru atau memori baru yang diakses, maka memori yang terakhir kali atau yang paling lama tidak diakses akan dibuang. Contohnya seperti gimana ya? Jadi seperti kita menata buku. Buku manakah yang sering kita gunakan, maka kita akan letakkan paling atas. Dan buku yang paling tidak sering kita baca, kita letakkan paling bawah. Jadi maka yang blok-blok baru atau blok-blok yang sering kita baca akan tetap berada di atas, dan hal-hal yang kita tidak gunakan atau jarang kita baca akan selalu berada di bawah atau bahkan kita singkirkan. Seperti itu. Kedua adalah first in first out atau FIFO, menggantikan blok yang paling awal dimasukkan ke dalam cache. Blok yang pertama kali masuk akan menjadi pertama kali yang digantikan. Jadi sistemnya seperti antrian. Blok pertama masuk langsung dilayani, langsung dikeluarkan, seperti itu. Jadi seperti kita itu mengerjakan tugas. Tugas pertama kali yang kita dapatkan langsung kita kerjakan, selesai, dan kita gantikan blok yang akan masuk selanjutnya. Seperti itu. Ketiga, random replacement, memilih blok secara acak untuk digantikan. Meskipun sederhana, algoritma ini selalu tidak efisien. Kenapa? Jadi kita mengerjakan tugas. Kita diberikan 10 tugas. Kita akan mengambil tugas secara acak untuk dikerjakan dan secara acak membuang tugas yang akan misal seperti ini. Saya ulangi, mohon maaf. Kita mendapatkan 5 tugas. Dan tiba-tiba ada tugas satu lagi. Sedangkan kita hanya mampu mengerjakan 5 tugas. Maka kita akan membuang dari 5 tugas itu secara acak. Tugas manakah yang kita buang itu kita buang secara acak untuk digantikan tugas yang baru. Ini sangat tidak efisien. Karena apa? Dalam 5 tugas tersebut, kita tidak tahu tugas yang kita buang itu sudah kita laksanakan atau tidak. Jadi ini sangat tricky, tidak efisien.
bahkan dapat merusak tugas itu karena belum kita kerjakan tapi bisa jadi itu sudah kita buang. Yang keempat, less friendly user atau menggantikan blok yang paling jarang diakses. Algoritma ini berasumsi bahwa data yang jarang digunakan di masa lalu akan jarang digunakan di masa depan. Ini hampir seperti LRU, tapi ini menggunakan batas waktu seperti jarang digunakan. Sedangkan LRU tadi itu seperti sering digunakan waktu dekat dan berasumsi pada paling lama diakses. Jadi paling lama tidak diakses, sedangkan ini paling tidak sering diakses. Sebenarnya kurang lebihnya sama, tapi cara pengerjaannya mungkin sedikit berbeda. Jadi sedangkan LRU itu blok mana yang tidak sering lebih lama kita akses. Jadi misal kita diberi 3 pekerjaan, sedangkan pekerjaan 1, 2 itu kita sering gunakan, terus pekerjaan ketiga itu terakhir kali kita kerjakan minggu lalu, maka ini pekerjaan ketiga akan kita buang, itu LRU. Sedangkan LVU hampir sama, kita mendapatkan 3 tugas dan 1-2 tugas yang kita sering kerjakan ibaratnya 2 jam sekali, dan tugas ketiga itu cuma kadang-kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali, kadang 6 jam sekali. Tapi ini secara otomatis langsung terbuang atau tidak dikeluarkan ibaratnya. Dikeluarkan dari list tugas kita karena jarang digunakan. Hampir sama sebenarnya. Lalu 5. Most recently used MRU. Kebalikan dari LRU, algoritma ini menggantikan blok yang paling baru diakses, sering digunakan dalam beberapa konteks tertentu. Jadi ini sebaliknya dari LRO seperti ini. Jadi tugas yang kita sering kerjakan akan diasumsikan bahwa tugas itu selesai dan tidak akan dikerjakan lagi. Maka dari itu, tugas yang sering kita kerjakan akan dibuang atau digantikan untuk tempat blok tugas yang baru. Setiap algoritma sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pemilihan algoritma tergantung pada karakteristik beban kerja yang kebutuhan secara sistem. Jadi semuanya itu bagus, tapi menurut saya kecuali nomor 3 ya. Semuanya itu bagus kecuali nomor 3. Tapi bagus manakah atau dari 1 sampai 5 paling bagus mana itu tidak bisa ditentukan. Karena itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Kita butuhnya first in first out seperti kasir, maka kita menggunakan Vivo. Kita menggunakan seperti jarang ngerjain tugas atau menata buku, misal buku yang kita baca, mungkin kita menggunakan LRU atau LFU. Mungkin seperti itu. Untuk kelima, memori apa yang saya gunakan? Saya sendiri menggunakan laptop Predator Helios Neo 16 dengan belum saya upgrade apapun, jadi bawaan dari pabrik. Nah, di dalam laptop saya sudah terinstall SSD. SSD yang digunakan adalah SSD Gen 4 PCSN810 NVMe SSD Gen 5 SSD 512 GB, yaitu SSD Gen 4 dengan merek SN810 dengan kapasitas 512. Dalam sistem tertulis seperti ini: PC SN810 NVMe SSD 512 GB. Dengan pengujian SSD ini menurut saya sudah lumayan kencang karena Gen 4. Gen 4 itu untuk saat ini sudah sangat kencang ya, apalagi pada laptop. Setahu saya untuk Gen 5 itu belum marak dan hanya tersedia pada PC. Itu pun masih jarang yang digunakan. Setahu saya itu SSD Gen 4 itu sudah masih berada di puncak lah sekarang, belum tergantikan. Namun, beberapa kekurangan dari SSD Gen 4 itu costly atau mahal. Mari kita bahas ini dulu sebelum membahas ke sana. Kecepatan SN810 Gen 4 yaitu read-nya mencapai up to 6000 Mbps MB per second dan write-nya
up to 4000 MB per second. Apa itu read, apa itu write? Jadi bagaimana dia membaca data yang kita inputkan itu read, dan bagaimana dia menjalankan data yang kita inputkan itu write. Kurang lebihnya atau simpelnya seperti itu. Berdasarkan pengujian yang saya uji pada menggunakan software Crystal Disk 8, SSD Genford PCSN810 NVMe SSD 512 GB dengan kecepatan seperti ini. 6881 MB per second untuk read-nya, sedangkan write-nya 4443 MB per second. Itu sudah sangat cepat dibandingkan Gen 3. Gen 3 itu maksimalnya sekitar 3000 MB per second atau 3500 MB per second, itu maksimalnya. Sedangkan Gen 4 sudah up to 3, biasanya ya rata-rata itu 3500 MB per second itu Gen 4. Namun Gen 4 itu sendiri memiliki beberapa kekurangan. Sebenarnya bukan kekurangan, ini karena teknologi yang masih baru, jadi menimbulkan beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah SSD Gen 4 itu masih jarang ditemukan atau masih jarang di pasaran. Hanya beberapa merek terkenal saja yang sudah membuat SSD Gen 4. Yang kedua adalah harganya mahal. Untuk Samsung Evo 960 Evo SSD Gen 4 Samsung 960 Evo itu harganya 1,5 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Itu hanya untuk kecepatan 512 GB. Sedangkan untuk Gen 3 rata-rata itu harganya itu 600 sampai 600 ribu lah untuk 512. Itu harganya hampir 2 kali lipat dari SSD Gen 3. Itu untuk merek Samsung ya. Walaupun Samsung terkenal mahal atau terkenal baik ya, karena ada barang ada harga, ada harga ada barang, ada harga ada barang. Samsung itu yang Gen 3 itu 700-an ribu itu dapat 512, dan untuk yang Gen 4 nya itu harganya itu 1,2 sampai 1,5, dan rata-rata itu 1,5 yang saya temukan dari official store. Contohnya itu Samsung 960 atau 970 Evo dengan kecepatan 7500 read dan up to 4000 write. Ya kurang lebih di atasnya ini. Karena rata-rata dari Samsung itu kecepatan read dan write-nya itu stabil di atas 7000 biasanya. Tapi harganya itu 1,5 juta. Untuk referensi merek yang lain, Adata misal. Adata itu merek yang lebih ibaratnya murah lah, kaum mending untuk orang yang masih budgetnya itu budget pelajar biasanya menggunakan Adata. Namun di Adata saja tetap saja terjadi perbedaan yang sangat signifikan. SSD Gen 3 di Adata itu sekitar 300 ribuan, 300 sampai 400 ribuan. Yang kecepatannya itu sudah SSD Gen 3 sudah paling tinggi lah, ibaratnya udah bagus. Dan untuk SSD Gen 4 itu tetap di atas harga 600, yaitu lebih dari 2 kali lipatnya. Itu pun read dan write-nya itu tidak seimbang. Kalau dari Adata biasanya itu biasanya kurang lebih itu seperti inilah. Tapi di bawahnya ini biasanya Adata itu up to 3500 untuk write-nya dan up to 5000 untuk read-nya. Tapi biasanya hanya tetap selisih 20% gitu sama write-nya. Seperti itu. Tapi biasanya itu sampai 5000 atau 4000 sekian, dan ini 3000 sekian. Selisih 10 sampai 20%. Tapi harganya tetap mahal sekali, 800 ribu.
Ya, kekurangannya sebenarnya seperti itu karena teknologi baru menggunakan chip terbaru, bahan terbaru, maka penelitiannya akan sangat rumit dan biaya penelitian dari pengembangan SSD tersebut akan dibebankan kepada konsumen. Maka jika ada inovasi baru dari perangkat komputer apapun itu, pasti pertama kalinya akan sangat-sangat mahal karena itu untuk menanggung biaya penelitiannya. Ya, saya harap untuk kedepannya kurang kurang dari setahun lah kalau bisa harganya itu turun lah. Ya, karena saya ingin upgrade ya. Jujur saja, punya saya penyimpanannya cuma 512. Ya, untuk kebutuhan sangat mepet lah, bisa dibilang kurang. Dan sekian dari saya, mungkin agak bertele-tele dan salah-salah kata saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.